Persiapan penciptaan ini juga seru. Jadi sebagai seorang pemain peran kita perlu daya imajinasi. Jadi kalau kita ngomongin penciptaan, kita ngomongin soal imajinasi. Sampai sini paham dulu. Nah, jadi Pak Nano pernah bilang bahwa seorang pemain teater atau seorang penggiat teater itu adalah orang-orang yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contoh paling gampang, kita sebagai siswa, tapi kita bermain sebagai papa, atau kita bermain sebagai mama, atau kita masyarakat biasa, rakyat biasa, tapi kita berperan sebagai raja. Nah, itu kan perlu daya penciptaan, bahwa kita yang bukan siapa-siapa, kita bisa menjadi raja di dalam pemeranan kita. Kita bisa jadi orang lain. Lalu kita yang masih muda, tapi kita bisa jadi papa, kita bisa jadi mama, atau kita yang belum menikah, tapi kita bisa jadi suami, kita bisa jadi istri. Itu harus diciptakan. Itu tugas seorang aktor untuk bisa menciptakan karakter. Itu kalau kita ngomongin karakter, kalau kita ngomongin soal diri kita. Tapi penciptaan itu tidak hanya soal bagaimana kita mewujudkan karakter yang bukan kita, tapi penciptaan itu berbicara soal mewujudkan sesuatu yang tidak ada di lingkungan kita menjadi ada. Contohnya paling gampang, misalnya kita adegan hutan. Kan tidak mungkin kita bawa hutan, pohon besar-besar, kita bawa rumput, kita bawa kijang hidup bener-bener, kita bawa batu, kita bikin air terjun beneran, tidak mungkin. Makanya perlu daya penciptaan. Ada satu contoh yang bagus sebenarnya, Sampai Engtai. Jadi teater koma, ada salah satu karya teater koma yang masuk buku rekor muri. Jadi dia dimainkan berapa puluh tahun gitu dengan tokoh yang sama. Namanya itu Sampai Engtai. Jadi ada adegan Engtai di taman. Apakah teater koma mewujudkan setting taman serealis mungkin atau senyata mungkin? Tidak. Itu benar-benar si Engtainya atau pemeran Engtainya yaitu Tuti Hartati itu memainkannya dengan daya penciptaan yang meyakinkan. Dia memandang, misalnya dia memandang kupu-kupu, dia memandang danau, padahal danaunya nggak ada, kupu-kupunya juga nggak ada, tapi dia berhasil atau dia melakukan daya penciptaan sehingga penonton yang melihat atau penonton yang menyaksikan meyakini bahwa memang benar di situ ada kupu-kupu, di situ ada danau yang indah. Jadi daya penciptaan bagi seorang pemain peran, khususnya teater tradisional, itu penting sekali. Nah, daya persiapan penciptaan itu juga ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya, sama seperti persiapan raga. Yang pertama, persiapan penciptaan. Ada 4 langkahnya. Yang pertama adalah berlatih suara atau vokal. Nah, ini kembali lagi dibahas tentang suara dan vokal. Suara atau vokal. Jadi betapa pentingnya suara kita, betapa pentingnya vokal kita di dalam sebuah pertunjukan. Makanya ini selalu dibahas di persiapan raga. Kita ngomongin cara membaca yang benar, cara pelafalan atau pengejaan yang benar, vokal dan konsonan. Yang di persiapan penciptaan kita dibahas lagi bahwa kita harus melatih vokal kita atau suara kita. Karena bagaimana kita mau meyakinkan penonton kalau penonton tidak bisa mengerti apa yang kita ucapkan? Bagaimana penonton bisa meyakini apa yang kita ciptakan itu nyata, sedangkan mereka sulit untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang kita omongkan atau apa sih yang sebenarnya kita lakukan. Oke, jadi sampai sini paham dulu mengapa di persiapan penciptaan itu perlu juga kita menekankan di latihan suara atau vokal. Yang kedua adalah mengasah daya penyampaian. Mengasah daya penyampaian. Kalau di sini ditekankan lagi artikulasi. Kenapa ditekankan artikulasi? Kembali lagi Bapak ingatkan bahwa penciptaan itu perlu penyampaian. Penciptaan itu perlu disampaikan, perlu
diberikan kepada penonton dan dibuktikan kepada penonton bahwa apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh ada. Nah, bagaimana caranya? Tadi Bapak berkali-kali bilang yang paling penting adalah bagaimana cara kita berdialog, bagaimana cara kita berbicara. Makanya di sini melatih daya penyampaian, ditekankannya artikulasi. Tapi buat Bapak tidak hanya melulu artikulasi, tapi bentuk tubuh, kesadaran tubuh. Yang pertama persiapan raga itu juga penting. Kalau untuk orang yang punya dialog, memang mereka bisa meyakinkan penonton dengan dialognya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak punya dialog? Bagaimana cara mereka meyakinkan penciptaan yang mereka buat sehingga diyakini oleh para penonton? Nah, itu kan harus bisa memiliki bentuk atau kesadaran bentuk tubuh yang baik. Itu ya. Yang ketiga, kita juga harus memahami pengertian suratan dan siratan. Nah, suratan dan siratan, Bapak pikir udah jelas mungkin di pelajaran bahasa Indonesia. Suratan itu sesuatu yang jelas, tersirat itu sesuatu yang harus lebih dipikirkan sehingga maksud dan tujuannya bisa kita pahamin. Contoh paling sederhana, yaitu misalnya ada dialog mau menunjukkan bahwa, contoh ya, papa jahat. Di dalam dialog itu bisa saja langsung tersurat, dia bilang papa jahat, atau bisa juga tersirat maksudnya papanya jahat, tapi dialognya tidak langsung menunjukkan bahwa papa jahat. Bisa aja dialognya sudah malam, sudah jam 11 malam. Bayangkan Pak, papa di mana? Papa belum pulang. Lihat anak kita sudah tidur, besok ulangan, mau ketemu papa, mau peluk papa biar bisa semangat belajar. Papa tidak ada. Waktu liburan, papa bukannya menyediakan waktu buat keluarga, tapi papa malah jalan-jalan sama teman-teman ke luar negeri. Coba. Nah, contoh seperti itu kan dia tidak langsung bilang papa jahat, tapi dia mendeskripsikan. Nah, jadi kita perlu bisa memahami apa maksud dari adegan-adegan yang ada. Nah, itu ya, makanya kita harus melatih pengertian kita atau pemahaman kita tentang apa yang tersirat dalam adegan atau naskah dan apa yang tersurat di dalam naskah atau dalam adegan. Yang keempat, kita juga harus memperpeka daya kehadiran atau appearance. Kenapa memperpeka daya kehadiran atau appearance? Ini maksudnya begini. Jadi sebagai seorang pemain peran, kita harus bisa menarik perhatian penonton. Jangan sampai kita lagi main di panggung, terus penonton gak perhatiin kita. Itu makanya daya appearance itu sangat penting. Bagaimana cara mulainya? Nah, ini kebanyakan bapak dan ibu guru pasti udah sering bilangin ke kalian bahwa contoh paling gampangnya gini. Lagi mau adegan, kalian disuruh standby, tapi kalian gak standby. Nah, standby itu adalah tahapan awal bagaimana kita bisa memperpeka kehadiran kita untuk penonton. Jadi, daya kehadiran itu sudah dimulai ketika kalian masuk ke panggung dan diakhiri dengan bagaimana cara kalian keluar di panggung. Kalau kalian masuk ke panggung saja tidak bisa serius atau tidak bisa bermain peran dengan semestinya, ketika kalian melakukan adegan di tengah-tengah panggung, penonton akan sulit untuk fokus terhadap adegan yang kalian buat. Makanya di sini penting melatih kepekaan daya kehadiran. Jadi bagaimana cara kalian masuk, bagaimana cara kalian keluar, itu yang dimaksud dengan memperkuat daya kehadiran atau appearance. Oke, jadi Bapak ulang, persiapan penciptaan itu langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, kita harus
melatih suara atau vokal kita. Yang kedua, kita harus mengasah daya penyampaian kita. Yang ketiga adalah kita harus memahami atau melatih pemahaman kita, melatih pengertian kita tentang apa yang tersurat dan apa yang tersirat di dalam naskah atau dalam adegan. Yang keempat adalah melatih kepekaan daya kehadiran kita.